Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema malam ini adalah bagaimana dia sebenarnya. Seperti apa dia sebenarnya. Kita akan lihat untuk karakter-karakter orang ini ya. Dan aku akan menggunakan kartu Shadow Healing. Ini bagus banget kartunya teman-teman. Jadi kita bisa tahu lebih dalam orang dan karakter yang kamu suka itu kayak apa. Oke. Nah, karena pembacaannya mengenai karakter, aku mau semprot-semprot dulu lay aura di meja. Kalau tanya kegunaan lay aura, kalian bisa langsung buka deskripsi link di bawah ya. Aku capek ngejelasinnya. Udah pasti parfum aura gitu loh, untuk menambah kecantikan, menambah percaya diri, tapi bukan pelet. Oke? Karena ini bisa digunakan untuk sholat. Teman-teman, kita akan masuk ke pembacaan. Fokus di sini, fokus ke dalam diri kamu sendiri, nggak usah mikirin muka siapa ya, ke kamu sendiri. Kita akan lihat di sini untuk karakter orang yang paling nempel sama kamu. Seperti apa? Supaya kamu tuh bisa tahu gitu loh, nggak salah langkah. Oke? Torment, penyiksa. Orangnya itu ya punya sisi jelek. Sisi jeleknya apa? Ini memang sebetulnya kayak shadownya dia ya. Aku nggak bisa bicara mengenai bagus-bagus karena ini kartunya shadow ternyata teman-teman. Nah, dia tuh suka kayak seneng kalau ngeliat energi dari kamu tuh yang lemah gitu loh ya. Dia tuh banyak sekali mempertanyakan, kadang-kadang mungkin membuat kamu tuh tidak nyaman. Dia tuh hanya percaya sama dirinya sendiri. Terus di sini dia tuh kurang tenang sama dirinya, jadi tuh selalu mempertanyakan apa yang orang lakukan kepada dia. Misalnya kamu tiba-tiba nggak nelpon dia, tiba-tiba kamu nggak chatting dia akan nanya, kenapa kamu seperti ini? Dia selalu merasa tersiksa, energinya, selalu kayak disiksa sama orang perasaannya, sensitif banget ya. Nggak usah kamu yang tersiksa, dia juga tersiksa. Di sini ada energi mati rasa. Energinya itu yang aku bisa bilang kebanyakan adalah energi stuck. Kenapa? Karena di sini aku ngelihatnya dia tuh banyak ketakutan, ya, tidak mau maju gitu. Aku nggak tahu ya, tapi ada beberapa orang di sini yang selalu punya pikiran bahwa aku sudah di zona nyaman nih, gitu ya. Aku udah di zona nyaman, aku nggak mau merubah apa yang ada. Jadi kalau kamu tanya, kita biasanya tiap malam minggu kita nonton gitu, tiba-tiba kamu rubah haluan nih, aku nggak mau nonton, aku pengennya kita berenang gitu. Tiba-tiba dia nggak mau, nggak, aku lebih PW ini, pokoknya harus rutin seperti itu. Jadi kayak orang yang banyak takutnya, ya, banyak ngeri, kurang mau mengambil resiko. Kita ngomong yang jelek-jelek aja dulu ya. Dia selalu tidak percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Nah, aku ngelihatnya apa ya? Kayak menurut kamu sudah perfect nih, tapi dia selalu ngerasa ada kurangnya aja. Gitu loh. Kalau orang misalnya selalu berpikir kurang, ya di pikirannya pasti abu-abu. Kamu akan ngelihatnya tuh akan negatif, apalagi kalau kamu pakai parfum Le Aura ini ya. Oh ya, Le Aura ini nanti akan ganti botol ya teman-teman. Jadi kalian jangan bingung kenapa Le Aura botolnya berbeda. Discontentment itu artinya adalah apa? Artinya ketika dia melakukan sesuatu rasa tidak pede, tidak percaya diri. Mungkin dia pengen punya inisiatif sama kamu tapi nggak diomongin. Atau dia kalau misalnya kalian lagi berantem, dia sebetulnya bisa ngeluarin unek-uneknya, tapi kayak cenderung diem, cenderung dingin. Nah, satu lagi nih, kita akan buka. Orangnya itu banyak ketidakpastiannya. Kadang-kadang gini, dia merasa kayak selalu kelelahan, selalu tidak bisa fokus. Jadi apa yang dia lakukan kadang-kadang dia selalu ngerasa nggak berguna gitu loh. Apa yang dilakukan selalu tidak ada hasilnya. Mungkin dalam pekerjaan, ya.
Kamu kayak dapatnya orang kenapa yang berat-berat dan apes-apes begini ya teman-teman. Orang itu kayak kurang istirahat, banyak pikiran, tidur pun mikir. Kalau ini sih mungkin aku juga kadang-kadang seperti ini, tapi dia energinya lebih down daripada kamu, ya. Bagaimana cara membuat dia balancing adalah dia tuh harus tenang, harus relax. Kalau orang udah kayak begini, biasanya ya, aku bisa simpulkan, ini selalu ada hubungan dengan traumatik. Ya, aku nggak bilang inner child, tapi orang ini berhubungan dengan traumatik. Karena selalu merasa kayak salah, selalu merasa kayak orang itu negatif terus sama dia, orang itu kayak nggak menyayangi dia, dia kayak merasa kurang disayang, kurang dijunjung. Makanya, kalau kamu di sini ketemu dengan karakter seperti ini, saran aku adalah kamu harus bisa apa? Bisa memahami dan selalu kasih motivasi sama orang ini. Gitu ya. Kita akan lihat di sini orang yang energinya nempel sama kamu. Kak, kenapa sih kalau misalnya energi nempel itu selalu energinya lebih rendah daripada kita? Ya memang, karena kan energi kita berlebihan. Jadi semesta itu mungkin akan memadupadankan kita dengan energi orang yang lebih rendah. Supaya apa? Dia sembuh. Dia sembuh. Kamu kasih energi yang bagus. Tapi kalau kamu di sini tidak seimbang juga, kamu akan sama drainnya dengan dia. Energi orang yang nempel sama kamu. King of Cups. Ini besar sekali nih energinya Scorpio, kemudian ada kartu Libra ya. Orangnya ini cukup penyayang. Cukup ditetuakan. Bisa jadi umurnya udah tua atau sepantaran sama kamu. Pemikirannya dewasa tetapi sangat mellow, sangat sensitif orangnya. Ya. Kalau aku bilang materinya apakah berlebihan? Enggak. Tapi dia bekerja. Yang kedua, dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa mengikuti kata hati. Jadi kalau kamu mau maksa dia sampai mulut kamu berbusa, rasanya kok percuma gitu loh. Kalau dia nggak mau ya nggak mau. Misalnya kamu datang dong, nggak, aku nggak suka, aku nggak mau, dia nggak akan datang. Kita lihat lagi di sini, ya. Dia berusaha untuk jadi orisinil kok sebetulnya. Orangnya ini ya belum mau cepat-cepat untuk diikat gitu, karena dia merasa belum pantas. Bukan dia nggak mau, tapi dia belum pantas. Masih banyak sesuatu yang harus dibereskan. Ada kartu The Fool ya. Mungkin kalau kamu tahu dulu dia adalah orang yang bertanggung jawab, ya dia ingin menyelesaikan tugas-tugasnya dulu nih. Kira-kira apa nih yang harus diselesaikan gitu ya. Kartu The Fool adalah kartu petualangan. Orangnya ini suka menantang diri sendiri, suka mengambil kesempatan di luar zona nyaman. Tetapi dia juga jujur. Jadi nggak main-main. Naif orangnya. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu hal yang bodoh tanpa dia sadari. Ada tipe untuk destruktif ya, atau menghancurkan diri sendiri. Kartu Five of Wands. Orangnya tidak suka terlalu banyak dicerewetin atau diatur, dituduh yang macam-macam, terus diberantemin, dia nggak suka. Hal yang paling dia hindari adalah menjadi pembicaraan di orang lain, ya. Menjadi pembicaraan di orang lain itu kayak ibaratnya nggak penting lu ngomongin gue, gitu. Orang ini perencana banget teman-teman, terutama dalam finansial ya. Mungkin kalau kamu tahu dia ini bukan orang yang kaya, bukan dari keluarga kaya, atau sempat dia menengah dan sempat jatuh. Dia di sini lagi fokusnya adalah apa? Menanam uang, nabung, investasi, atau dia adalah orang yang suka berinvestasi. Gitu. Kita akan buka di sini untuk perasaan terdalamnya padamu. Kenapa sih dia nempel sama kamu? Apa yang dia rasa? Apa yang dia nggak mau lepaskan? Kenapa dia nempel sama kamu? Ini seakan-akan kayak ada orang yang datang kembali ya. Aku ngelihatnya. Satu,
Ini skenarionya ada macam-macam, teman-teman. Ada orang yang mungkin pernah nyakitin kamu, dia datang tiba-tiba untuk kayak take care of you, kayak ingin membahagiakan kamu, kayak pengen nebus salah. Itu satu ya. Bisa juga dia adalah orang yang kamu sakiti. Kamu gak sengaja nyakitin dia. Dia di sini ada amarah dan pengen kamu itu kayak gak boleh sama siapa-siapa. Ada orang yang terlalu dalam sama kamu. Yang ketiga, kita lihat di sini skenarionya adalah kalian dulu pernah putus dalam keadaan yang sangat-sangat kecewa. Dari perkataan, kalian suka berantem. Tetapi ketika kalian pengen move on, energinya nge-stuck di situ. Jadi ada 3 skenario, kalian pilih yang mana? Siapa bilang satu kartu itu hanya dibaca satu? Kalau tarot reader ini bisa dibaca 1 jam. Ya. 5 of Swords artinya antara memenangkan sesuatu atau pergi dengan rasa kecewa. Ada juga di sini yang energinya mungkin dia mutusin kamu, ya, setelah mengambil sebuah keputusan dan kamu pergi dengan rasa kecewa. Ternyata ketika dia pengen move on, yang ku bilang tadi, pengen move on, pengen cari-cari yang lain, ternyata malah tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan orang yang mungkin sesuai atau selaras dengan diri kamu. Ya. Jadi kenapa dia kembali lagi dan nempel energinya sama kamu? Karena secara perasaan, kita nggak pernah tahu nih secara visual. Visual mungkin dia bisa dapetin yang lebih dari kamu lah. Ya, mungkin udah ada. Tapi secara hati, secara perasaan, masih nempel. Apakah dia sudah dengan bahagianya dengan orang yang baru? Misal kalau dia punya orang baru, apakah dia bahagia? Apakah dia cukup? Tuh, nggak juga. Sesuatu yang baru itu belum tentu bisa membeli kebahagiaan, teman-teman. Jadi jawabannya adalah 3 of Swords. Tidak sama sekali. Kalaupun kamu melihat dia secara visual, dia sudah jadian sama yang lain, itu hanya sekedar status. Apakah dia bahagia nanti? Apakah dia terlalu gengsi untuk kembali sama kamu? Ada kartu Knight of Wands ya. Sebetulnya kalau misalnya dia memang sudah punya yang lain, di sini aku bacakan ketika dia sudah punya yang lain, yang dilakukan adalah itu hanya untuk menutupi kekosongan hati saja. Dan di sini ada energi yang terlalu buru-buru, tetapi dia tidak terfulfill, tidak merasa utuh dengan pasangan yang sekarang. Tetapi untuk kembali sama kamu juga, dia hanya bisa sebatas manifestasi dan pikiran. Gitu. Ya. Kalau dia sudah punya seseorang, maka dia di sini ya mencoba menjalani dengan pasangan yang sekarang, mau itu sakit maupun itu senang, seperti itu. Tetapi apakah pikiran yang tentang kamu di sini lupa begitu saja? Enggak. Cuma dia mungkin tidak berekspresi sih. Oke. Yang dirasakan kemelekatannya dengan kamu. Ada kartu Nine of Pentacles. Dia merasa kayak tenang, ya, merasa kayak tenang. Kenapa dia melekat sama kamu? Dia merasa kayak dia mampu untuk berubah. Karena kamu tuh kayak memberikan energi banyak perubahan, banyak pelajaran nih. Ketika kamu waktu sama dia atau sampai sekarang kamu masih ada koreksi, banyak pelajaran. Banyak sifat-sifat jeleknya justru yang diputuskan. Kak, kalau gitu kalau misalnya dia sudah punya pasangan, dia lebih berubah dong, dan aku gurunya dong. Iya. Kalau kamu misalnya sudah tahu dia sudah punya pasangan dan sudah serius, ada kalanya kamu juga harus mencari kebahagiaanmu sendiri. Aku tidak menyarankan kamu menunggu dia ya, nggak pernah menyarankan. Tuh, ilmu yang sudah didapat dari kamu dia akan terapkan. Dia akan jadi persona yang baru.
dia terapkan. Kenapa? Kamu tuh membuat dia tuh lebih bijak. Gini loh, kalau tadinya dia kekanak-kanakan, ya mungkin orangnya suka dugem, suka nongkrong, suka apa, tapi ketika sama kamu dia mulai kayak mengevaluasi diri. Mengevaluasinya apa? Oh ya, aku udah mulai berumur ya, aku nggak boleh nih buat si A kecewa, si B kecewa, mungkin orang tuanya ya, atau kamu tuh ya. Dalam bersikap dan berkata-kata, atau dia mau melakukan apa, dipikir-pikir dulu sebijak mungkin, seenak mungkin, agar tidak ada yang dirugikan. Hal ini menghindari kecurangan-kecurangan ya. Maksudnya kalau dia dulu ini suka mengelabui kamu atau gimana, itu dihindari sama dia. Sekarang, kalau misalnya dia itu memang suka akan sesuatu, dia tuh mengupayakan sebetulnya. Dia tuh pakai taktik. Jadi bukan berarti dia ini mengelabui kamu, enggak. Tetapi apapun yang jelek-jelek justru dibuang sama dia. Kartu Seven of Swords ini memang adalah resiko. Dia berani untuk mengambil resiko atas tindakan apapun yang dia lakukan. Jadi aku bisa bilang di sini adalah energi yang sangat-sangat bertanggung jawab. Apa yang dia mau dari kamu? Kita akan lihat ya di sini. Apa yang dia mau dari dirimu? Kita akan baca oracle-nya. Apa yang dia mau dari dirimu? Dia masih berharap, dia tidak akan menyerah akan dirimu. Tapi ingat ya, kondisinya dia bukan dengan pasangan yang lain. Bersama dengan kamu itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kamu yang udah tahu nih. Nah, dia masih ada unfinished business, pengen ada sesuatu yang diselesaikan sama kamu. Pas ini kartunya. Nanti ketika dia datang lagi, dia akan mereveal sesuatu. Apa yang ingin dikatakan dalam pikirannya, ya akan dikatakan. Dia bilang di sini ada kartu penyesalan. Maaf ya, aku tuh telah merusak kebahagiaan kita, gitu loh. Kadang-kadang ketika aku tahu kamu baik, aku tuh suka kumat-kumatan. Makanya dia mensabotase hubungan ini supaya mungkin ya berantakan gitu loh. Dia sempat kayak kehilangan apa ya? Kehilangan kontrol gitu. Ya aku bilang sih orang seperti ini, aku bilang apa? Ada traumatik. Jadi kalau misalnya orang itu baik sama dia, tulus sama dia, kurang dipercaya, ya ini sabotasenya ya. Yang udah aku bacakan. Misalnya nih, orang gak ada apa-apa, tiba-tiba dia ngomel-ngomel sendiri. Biasa sama cewek-cewek tuh. Mungkin dia kena gangguan, jadi ngungkit-ngungkit masa lalu, dan sebetulnya nggak ada apa-apa loh kemarin, kok sekarang jadi kayak gini, gitu ya. Mood swing, ya, ini masalah satunya. Dan teman-teman, kalian harus bagaimana? Kasih aja dia dulu kesempatan untuk membuktikan, ya. Karena energi orang yang melekat sama kamu ini tidak akan lepas kemelekatannya sebelum menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Kira-kira apa? Kalau misalnya kamu tidak ingin bertemu sama dia, gampang manifestasinya. Aku sudah memaafkan diriku, aku sudah memaafkan dirimu. Tidak usah datang lagi. Manifestasiin sebelum tidur tiap hari, ngomong kayak gitu. Tapi kalau kamu pengen menyelesaikan, kamu tarik dia aja. Hai, misalnya namanya siapa nih di sini? Dedi, Chandra, misalnya gitu. Aku masih punya urusan sama kamu. Kita masih ada pendingan yang belum terselesaikan. Silakan datang ke aku duluan. Atau ketika aku menghubungi kamu, kamu harus respon aku. Kira-kira namanya ini ya, orang-orang yang sekiranya melekat sama kamu. Ini aku tambahin. AOYK
dan F. Seperti itu pembacaanku di malam ini. Mungkin aku kesannya nggak serius ya teman-teman, tapi serius. Aku tuh bener-bener kayak udah usaha untuk ngebacain semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kesehatanku bisa pulih kembali sedemikian kayak dulu. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku kebanyakan ngomong nanti pada belepetan. See you, bye-bye.